Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zakia Kansa Kuswari. Saya dari kelas AK22A. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Ombudsman sebagai lembaga pengawasan publik di Indonesia. Nah, pelayanan publik itu bisa diibaratkan sebagai wajahnya pemerintah di mata masyarakat. Kalau pelayanan publiknya baik, masyarakat pun akan percaya dan puas terhadap pemerintah. Tapi kenyataannya di Indonesia pelayanan publik seringkali nggak sesuai harapan masyarakat. Kayak banyak laporan soal pelayanan yang lama, bertele-tele, pungutan liar, bahkan diskriminasi. Masalah-masalah ini membuat warga semakin kecewa dan ragu apakah pemerintah benar-benar melayani masyarakat apa tidak. Nah, jadi supaya pelayanan publik ini bisa diawasi dan diperbaiki, maka dibentuklah sebuah Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman ini bertugas untuk menerima pengaduan masyarakat dan mengawasi apakah pelayanan publik sudah sesuai aturannya dan prinsip good governance-nya. Harapan kehadiran Ombudsman ini bisa mendorong pelayanan publik lebih baik, transparansi, dan bisa membuat masyarakat lebih percaya terhadap pemerintahnya. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama ada apa peran dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi pelayanan publik. Yang kedua, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian ini, saya menjelaskan peran dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sesuai peraturannya, terus mengungkapkan tantangan dan hambatan apa saja yang dialami Ombudsman Republik Indonesia saat menguasai pelayanan publik ini, dan mengevaluasi sejauh mana Ombudsman Republik Indonesia sudah efektif membuat pelayanan publik di Indonesia lebih baik dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakatnya. Dari kerangka berpikirnya ada masalah pelayanan publiknya, ada landasan teori dan hukumnya, ada fokus dan rumusan masalahnya, ada metode penelitiannya, dan ada analisisnya. Metode penelitian yang saya ambil yaitu metode studi keperpustakaan, yaitu data yang dikumpulkan melalui membaca, mempelajari literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi Ombudsman Republik Indonesia. Pendekatannya adalah normatif, yuridis, dan deskriptif analitis. Jadi fokusnya menilai peraturan dan melihat kenyataannya di lapangan. Hasilnya kemudian diolah untuk menjawab kedua rumusan masalah di atas. Jadi, Ombudsman Republik Indonesia itu berperan sebagai lembaga pengawasan independen. Lembaga ini menerima pengaduan dari masyarakat soal pelayanan publik, lalu memeriksa dan menginvestigasi kasusnya. Kalau memang terjadi maladministrasi, seperti penundaan pelayanan, pungutan liar, atau penyalahgunaan wewenang, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi perbaikan dan instansi yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya banyak kendala. Salah satunya kewenangan Ombudsman Republik Indonesia hanya sebatas rekomendasi. Jadi kalau instansi mau abaikan, secara hukum nggak bisa dipaksa. Selain itu, Ombudsman juga kadang kekurangan SDM dan anggaran. Jumlah pengaduan banyak, petugas terbatas, apalagi daerah-daerah terpencil. Ini membuat proses penanganan laporan kadang lama dan kurang maksimal. Meski begitu, dampak keberadaan Ombudsman tetap nyata. Ada banyak kasus maladministrasi, pelayanan publik berhasil diselesaikan, dan menjadi pembelajaran untuk instansi agar lebih berhati-hati. Ombudsman juga bisa berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan memediasi permasalahan, Ombudsman bisa menghindari konflik dan menciptakan solusi win-win untuk semua pihak. Dari kesimpulan di atas bisa disimpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia itu sangat berperan penting dalam mendorong pelayanan publik di Indonesia agar lebih baik, transparan, dan sesuai dengan aturannya. Namun, agar efektifnya optimal, harus ada penguatan kewenangan hukum agar rekomendasi lebih mengikat.
peningkatan SDM, dan anggaran, supaya upaya sosialisasi lebih gencar supaya masyarakat mau dan tahu untuk melaporkan. Dan begitu ombudsman bisa benar-benar berfungsi sebagai pengawasan pelayanan publik yang mampu membawa perubahan nyata dan melindungi hak-hak warga dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.